Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi hari ini di tanggal 28 Oktober 2023 kita akan melaksanakan Pokja Manajemen Operasional yang kedua untuk bulan Oktober ya Bapak Ibu. Seperti yang kita sepakati bersama, untuk topik yang kita pilih di awal kemarin ya, di awal tahun kita sudah berdiskusi bersama. Topik yang dipilih adalah implementasi pembelajaran di kelas dengan dua subtopik ya, dua subtopik yaitu perencanaan satu, penyusunan modul ajar, dan yang kedua penyusunan dokumen P5. Adapun strategi dan implementasinya adalah pembelajaran berdiferensiasi, maaf tulisannya kok ya. Dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum membahas ini, Bapak Ibu, marilah mengawali kegiatan ini kita buka dengan doa dulu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan membawa kebermanfaat bagi kita bersama. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sudah di bulan Oktober, mulai pelaksanaan PMO yang pertama di bulan Agustus, dan ini sudah dilaksanakan bersama-sama. Ibu sudah melaporkan di SIM PKB untuk PMO yang Agustus. Untuk yang PO Oktober, insya Allah setelah ini juga Ibu masukkan ke laporan SIM PKB. Sekarang Bapak Ibu, seperti biasa Ibu minta masukan, apa ya istilahnya ya, laporan dari masing-masing kelas berkenaan dengan topik dan subtopik yang kita angkat ini. Sejauh ini seperti apa progresnya ya? Silakan kepada guru kelas 1 dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyusunan modul ajar ini masih terus berlangsung. Ya, langsung saja nih Bu ya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi kita selalu melaksanakan itu setiap hari, dituangkan juga dalam modul ajar. Nah, untuk modul panduan project ini juga sudah, dan kita projectnya sudah berjalan Ibu. Tahap pengenalannya sudah, nanti masuk minggu kedua ini kita sudah masuk ke tahap kontekstualisasi. Itu Ibu. Itu saja dari kelas 1. Oke, terima kasih. Sekarang dari kelas 2. Silakan perwakilan dari kelas 2. Terima kasih untuk waktunya. Untuk kelas 2, untuk pembuatan modul ajar masih tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan tema. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi juga tetap kita lakukan selama dibutuhkan di kelas itu, sehingga tidak setiap pembelajaran kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk proyek kelas 2 secara umum untuk modulnya sudah selesai. Kemudian untuk pelaksanaannya baru tahap pengenalan. Begitu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi untuk perangkat pembelajaran silakan diunggah di drive bersama masing-masing ya. Tolong ya, begini Bapak Ibu, di PMM itu contohnya banyak. Tolong dikopaset. Apa itu dikopaset? Copy, paste, dan edit. Nanti kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak kita ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ya tergantung juga. Kalau Bapak Ibu melaksanakan asesmen, tentunya melihat dulu sasaran peserta didik regulernya seperti apa asesmennya. Kalau misalkan bagi yang berkebutuhan khusus seperti apa asesmennya. Tentunya juga masih ada juga diferensiasi di situ. Untuk P5-nya, tolong Bapak Ibu setiap melaksanakan
kegiatan P5, rangkaian kegiatan P5 tolong di video. Untuk videonya nanti juga dimasukkan di Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu nanti sewaktu-waktu dimintai video kegiatan P5 itu juga sudah tidak bingung ya. Nanti secara umum nanti baru dimasukkan di YouTube sekolah seperti itu. Jadi tolong didokumentasikan oleh guru, tim guru kelas masing-masing. Oke, baik, sekarang kelas 3, silakan kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Untuk kelas 3, untuk modul ajar sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi itu yang masih kami prosesnya itu sambil belajar saat itu ya. Tetapi dalam pelaksanaan kami tetap, walaupun tidak modul untuk diferensiasi itu belum selesai, dalam pelaksanaan mengajar kami tetap berdiferensiasi. Kemudian untuk modul project P5-nya itu sudah selesai dan progresnya kemarin kami sudah melaksanakan aktivitas ke-6 yaitu sosialisasi membuat permasu, mendatangkan narasumber, video dan fotonya sudah saya masukkan ke Google Drive. Terima kasih. Saya merasa senang, bangga, ini kelas 3 baru ngawali tapi sudah alhamdulillah hebat. Sekali lagi aplausnya untuk kelas 3 ya. Sekali lagi Bapak Ibu, contoh di BMM banyak ya. Silakan Bapak Ibu berselancar di BMM, tinggal kopasses saja menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak, karakteristik sekolah kita. Sekarang kelas 4, monggo silakan kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4, pembelajaran berdiferensiasi sama seperti teman-teman tetap kita lakukan. Nah, untuk modul ajar kita selalu merevisi, jadi jika ada kekurangan kita edit, apalagi kemarin kita sudah kemarin sama Budi itu ya. Nah, banyak masukan, jadi kita masih di otak-atik. Nah, jadi buatan paten masih untuk modul P5 insya Allah sudah selesai begini. Nah, untuk praktek P5-nya minggu depan kita sudah mulai praktek Ibu. Jadi kemarin kita mendatangkan narasumber sama dengan kelas 3, juga sudah memberi pemahaman untuk prakteknya. Jadi kita tinggal aksi, minggu depan P5 kita sudah mulai aksi. Mungkin begitu dari kelas 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ipong di kelas 4 di Google Drive-nya kelas 4 untuk yang tahun 2022-2023 itu sudah lumayan lengkap ya. Tinggal yang 2023-2024 tinggal kalau panjenengan sudah ini tim guru kelas 4 sudah merevisinya, silakan diunggah ya. Untuk pelaksanaan modul project, alhamdulillah juga sudah berjalan. Insya Allah pertengahan November selesai semua kira-kira Bapak Ibu. Ya, selesai ya. Kelas 3 selesai. Kelas 2 selesai pertengahan November. Insya Allah selesai ya. Oke, selanjutnya kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres kelas 5 untuk modul ajar sendiri, memang untuk modul ajar diferensiasi kami setiap kali membuat memang langsung mengupload. Cuma memang untuk kelas 5 ini tidak semuanya ada Bu, jadi masih ada beberapa yang bolong-bolong lah gitu, tidak semuanya lengkap. Insya Allah nanti kita akan cicil untuk kelas 5. Kemudian untuk modul ajar diferensiasi itu juga kemarin saya buat sekaligus medianya, dan alhamdulillah kemarin kan saya kebetulan juga ikut pembatik gitu ya. Alhamdulillah modul ajar plus medianya itu masuk 30 besar. Jadi 30 besar. Ya, jadi
Ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, untuk provinsi Jawa Timur ini kan memang peserta pembatik terbanyak dari provinsi-provinsi yang lain. Untuk peserta pembatik di level 1 itu tembus sampai 16.000 peserta. Ya, sampai 16.000 peserta. Alhamdulillah sampai level 4 tersaring 30 dan media dan modul ajar yang saya buat tembus masuk di situ. Ya, artinya ya lumayan lah gitu ya untuk modul ajarnya sendiri. Kemudian untuk proyek ini kita sempat sudah melaksanakan sosialisasi. Namun sosialisasi ini kita terhenti untuk di progres selanjutannya karena memang kita kan ada ANBK, Bu. Jadi prioritas pada saat itu adalah ANBK. Kemudian insya Allah akan kami lakukan setelah ANBK. Alhamdulillah untuk Sukabumi 2 kemarin ANBK lancar, tidak ada kendala. Jadi insya Allah mulai minggu depan kami akan coba rapat lagi sesama guru kelas 5. Nanti siapnya nanti dimulai kapan untuk progres lanjutannya, karena kemarin hanya terhenti setelah sosialisasi, jadi belum sempat praktek masih. Terima kasih Pak Badrus ya. Harapan saya nanti teman-teman juga bisa mengadopsi ya. Monggo teman yang lain, ada Pak Mahmud, ada Bu Rizka, ada Bu Olga. Ketika sudah selesai menyusun modul ajar segera diunggah sehingga Google Drive-nya itu nggak banyak-banyak kosong ya. Untuk pelaksanaan proyek, saya kira karena memang kemarin ANBK dan alhamdulillah Bapak Ibu berkat doa panjenengan semuanya, ANBK berjalan lancar, sukses, tidak ada kendala. Walaupun sempat ketika sinkronisasi seperti itu panasnya, tetapi alhamdulillah pada hari-harinya alhamdulillah lancar dan mudah-mudahan nilai dari rapor pendidikan kita hasilnya meningkat signifikan. Terima kasih Pak Badrus. Sekarang yang terakhir atau mungkin dari guru PAI nanti PJOK juga, silakan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyusunan modul project untuk kelas 6 sudah selesai, Ibu. Untuk pelaksanaannya sama dengan kelas 6, kami terkendala ANBK kemarin sempat 2 atau 3 kali aktivitas, kemudian kita fokus ke ANBK. Jadi insya Allah kita akan lagi minggu depan. Untuk modul ajar berdiferensiasi, kalau untuk pembelajarannya sudah kami lakukan sesuai kebutuhan saja, Ibu. Tidak setiap hari kami lakukan, jadi sesuai kebutuhan. Untuk modul ajar yang berdiferensiasi kami masih belajar, Ibu. Jadi masih proses juga, saya juga sedang belajar bagaimana sih untuk membuat modul yang berdiferensiasi. Mungkin itu dari kelas 5, terima kasih. Terima kasih untuk kelas 6 yang juga merupakan pemula untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini, tetapi alhamdulillah sudah bisa maksimal, modul proyek sudah, tinggal pelaksanaannya, begitu juga penyusunan modul ajarnya. Bapak Ibu, terima kasih kepada perwakilan kelas 6, mungkin dari Bu Rina, dari PJOK, PAI, mana guru PAI itu? PJOK, karena guru PJOK dan PAI juga berkontribusi dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Ibu, saya mewakili teman-teman dari Mapel PJOK. Untuk modul ajar sudah siap semua, hanya mungkin kami belum pernah mengunggah di Google Drive ya Bu. Tinggal mengunggah aja di Google Drive bersama. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, ya ini kalau di PJOK harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan bisa mencederai anak-anak. Baik, ini yang secara umum saya ingin kalau untuk kelas 4 dan kelas 1 itu kan sudah berproses ya. Kelas 2, kelas 5 juga. Untuk yang lain secara keseluruhan, apakah kita semua di awal tahun pembelajaran selama kurikulum Merdeka ini, apakah kita sudah mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, wali murid tentang asesmen yang perlu mereka ketahui, perbedaan asesmen
di kurikulum 13 dan di kurikulum Merdeka supaya mereka tidak salah. Jadi mungkin itu yang perlu disosialisasikan Ibu, supaya wali murid tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu ada asesmen, ya ada asesmen formatif ya Pak Badrus, kemudian asesmen sumatif, dan mereka paham kalau formatif itu adalah proses. Nah, apa nilai asesmen apakah yang nanti bisa masuk di nilai rapot, karena ini penting supaya mereka ketika kita melakukan suatu asesmen mereka menjadi salah, oh anak saya tidak mengikuti asesmen. Ketika kita melakukan asesmen formatif, pengertian mereka anaknya ketinggalan dan tidak bisa menyusul lagi. Ini terjadi Ibu tadi kan, jadi ini terjadi. Ini penting sekali di awal mensosialisasikan di kelas masing-masing, memberikan suatu pemahaman bahwa di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum 13. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk proyek kita tinggal berproses, mungkin gelar karyanya itu, gelar karya memang tidak harus gelar karya yang ada satu hari kita membuat sebuah acara, tidak. Kita berjualan itu sudah gelar karya, berproses. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Jadi alhamdulillah ya. Jadi untuk guru PJUK sudah, untuk perangkat pembelajaran sudah jalan. Tinggal nanti tolong dibuatkan Google Drive-nya juga ya. Jadi gampang, nanti Bapak Ibu semua perangkat masuk di situ tanpa harus print dalam bentuk print out, dalam bentuk hard copy ya. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Rina, memang di awal tahun Bapak Ibu kan harus melakukan sosialisasi di masing-masing kelas kepada wali murid berkenaan dengan kegiatan program dalam minimal dalam 1 semester ya. Berkenaan dengan asesmen Bapak Ibu, yang namanya asesmen formatif kan hanya untuk mengetahui ketercapaian sejauh mana pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu berhasil, sejauh mana anak-anak saya itu daya serapnya berapa persen kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau penilaian formatif itu bisa saja nanti semisal ada anak yang berhalangan hadir karena kepentingan tertentu, bisa saja nanti disusul atau menyusul untuk mengikuti penilaian formatif. Begitu juga dengan sumatif sebetulnya. Kalau misalkan ada anak sakit kan pasti ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau hal seperti ini sudah saya sosialisasikan di awal tahun kepada perwakilan wali murid, mungkin ya belum nyampe saja secara keseluruhan. Mungkin itu untuk dari guru PJUK, bisa sekarang dari guru PAI ya, monggo. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Untuk PAI mau belajarnya beberapa kelas 5 sama kelas 6 dan kelas 3 sedang beberapa masih dibuat juga dan sudah diupload beberapa. Untuk Ustadz Zam dan Abdi tinggal menunggu mengupload juga. Ya kan ya Bu ya, di Google Drive-nya. Ya. Google Drive yang pernah dikirim ke Ibu Lina, iya. Jangan diubah-ubah lagi, soalnya link-link dari Google Drive masing-masing kelas sudah Ibu simpan. Jadi sewaktu-waktu Ibu hanya supervisi dari itu aja. Saya kira kalau PAI karena memang kegiatan KKG di tingkat kecamatan sudah aktif, saya kira lebih mudah ya. Terima kasih Bu Kamel ya. Kalau untuk kompel tingkat sekolah sudah kita adakan secara rutin Bapak Ibu. Yang perlu kita pikirkan bersama, kita itu sudah membentuk kompel juara di PNM. Itu artinya bahwasanya komunitas belajar kita sudah terdaftar secara online. Tinggal bagaimana kita mengisi kegiatan kompel juara di PNM tersebut. Apa kita bahas bersama, kira-kira kita mau melaksanakan kegiatan apa. Misalkan mengadakan kegiatan webinar. Ini kira-kira Bapak Ibu ke depan, ini kan gini ya Bapak Ibu, setiap bulan Ibu juga dimintai laporan template PRO kegiatan yang sudah dilaksanakan di Sukami 2 itu apa saja.
Misalkan rencana kegiatan, isu yang belum terselesaikan, rapat koordinasi kegiatan PMM, kegiatan Kombel di PMM. Itu mungkin sementara dari Ibu, monggo Bapak Ibu kita bahas bersama, kita pikirkan bersama. Mungkin sekarang saya minta juga pendapat dari Ketua Komite Pembelajaran secara umum. Monggo Bapak Terus. Terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya ini kan di Kombel PMM itu artinya kita harus daring ya nih. Kalau kita memanfaatkan Kombel PMM, memang sementara ini di kota sepertinya hanya berlomba-lomba membuat Kombel PMM-nya, tapi tidak pernah digunakan. Kalau mau efektif, ini Bu, jadi kalau saran saya, kalau memang mau efektif, kita kan ada banyak teman-teman dan juga teman-teman kita itu luar biasa kan. Jadi mungkin jenjang kelas berapa kita pilih, itu angkat satu praktik baik dari kegiatan pembelajaran atau penyusunan model diferensiasinya, atau mungkin nanti bisa ke P5-nya. Jadi praktik baik yang sudah pernah dilakukan itu diseminarkan, diseminasikan. Jadi nanti linknya bisa dibagikan ke sekolah-sekolah di Kota Probolinggo. Jadi nanti siapa saja yang isi itu sudah ada buat flyernya. Seperti kemarin pas saya diseminasi itu kan memang dari praktik baik yang diceritakan. Nah kalau seperti itu bisa meluas Bu. Jadi diseminasinya tidak hanya untuk kalangan guru-guru kita, tapi untuk sekota. Nah cuma langkah pertama kita harus mendata teman-teman praktik baiknya yang kira-kira bisa diseminarkan itu apa ya, atau mungkin sekaligus kalau PTK bisa loh. Kalau PTK itu kan juga sekalian gitu loh, jadi punya bukti kalau nanti memang bisa diajukan ke PAM juga kan juga bisa bisa untuk si pemberi materi kan juga berguna. Mungkin itu, atau kalau mungkin mau sederhana kita mau nyoba, kita coba di lingkungan ini internal dulu, tapi hanya berupa seperti Pemko seperti ini bukan kalau di lingkungan kita. Tapi kalau diseminasi itu bisa lebih luas. Nanti bisa kita buat streamnya, link untuk YouTube kita itu sudah punya sekitar 400 berapa ya, hampir 500 subscriber. Jadi sudah bisa mengakses StreamYard. Jadi kalau kita pakai link StreamYard itu bisa langsung live streaming. Jadi kita Meet ya, kita Google Meet langsung di live streaming YouTube. Jadi nanti bisa pakai dua link sekaligus di PMM. Bisa pakai link Gmeet-nya 100 orang limitnya, bisa juga pakai live streamingnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Terus, jadi masukan yang bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi begini, kalau Ibu ini misalkan masalah proyek ya, kita akan melaksanakan seminar Bapak Ibu. Panjenengan itu selama ini kan sudah menyusun modul proyek sesuai panduan ya Bapak Ibu. Kita nggak tahu yang di luar sana seperti apa juga penyusunan modul proyeknya. Insya Allah kalau yang mungkin kemarin kita sudah berbagi praktik baik dengan teman-teman seperti MA7 ya misalnya ya Pak, Sukabumi 4 paling tidak beda jauh dengan kita. Tetapi kita yang sudah berproses lebih dahulu, insya Allah modul proyeknya akan lebih baik. Seperti misalnya Budi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, nanti yang diselekkan itu kan RPP-nya, modul ajarnya ya Pak Badrus ya, sambil dilaksanakan kan gitu aja Budi ya. Insya Allah durasi berapa menit sih sampai gitu itu cuma memaparkan gitu kan presentasinya ya. Ya paling tidak 20 menit. Ibu kalau sudah seperti itu sudah ada kegiatan apa ya Pak Badrus, kan saya termasuk seminar ya Pak Badrus seperti itu kan sudah termasuk seminar ya Bapak Ibu. Itu ke depan seperti itu Bapak Ibu, monggo panjenengan dapat nilai kredit juga kan Pak Badrus ya, bisa ya Pak Badrus seperti itu.
Jadi kegiatan-kegiatan yang panjenengan lakukan itu sudah saya kira bagus. Itu insya Allah kegiatan komunitas belajar di PN yang akan kita rencanakan ke depan ya. Jadi praktik baik yang sudah dilaksanakan nanti bisa diseminasikan melalui Kombel Juara di PN. Seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu, selama kurang lebih berapa ya, mulai Juli ya Bapak, anggap Juli Agustus ya Bapak ya, sampai akhir semester, menjelang akhir semester, karena bulan Desember anak-anak sudah sumatif, otomatis pembelajaran sudah berakhir. Insya Allah untuk topik dan subtopik yang kita angkat di PNO, karena memang tuntutannya nanti tanggal 4 November kita lokal kalian untuk sekolah. Yang terakhir dari Ibu, aksi nyata. Coba Budin ya, kelas 1A, Budin berapa yang sudah tervalidasi Budin? Belum ada sama sekali? Oh belum. Belum ada sertifikat, 1B, nggak ada 1B, 1C, nanti gurunya? Belum. Tapi sudah berusaha? Harus belajar dong, guru wajib, nah? Iya, guru wajib, ojo iya, coba. Gampang. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat sertifikat, gurunya loh ketagihan jadi. Saya mau lagi Bu, biar kamu lagi ya. Saya mau yang ini ya. Ya, kalau sudah mengerjakan, insya Allah gampang ya. Kalau Ibu sebagai kepala sekolah, aksi nyata, oke. Tapi yang lebih banyak adalah aksi lapangan. Kalau saya harus ini itu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut, ya 2A. 2A Bu Heni insya Allah sudah ya. 2B Bu Nanti, 2C Bu Yus berapa? Berapa kali sudah? 2 ya. 2D Bu Mut berapa? Masih 1 kali. 3A belum ya. 3B gampang kok kalau sudah. Bapak Ibu nggak usah ini, dengarkan videonya, dipahami, dicermati. Masalah template itu banyak, panjenengan mau apa itu istilahnya browsing. Yang penting tidak sama persis, dengan benar-benar memahami isinya. Itu loh, tinggal nambah materi apa yang belum ada. Ya, 3B belum, 3B ya, Bu Murni ya. 3C, 3D. Bu Ismi ini dapat email dari kementerian Bapak Ibu. Bu Ismi diminta untuk masuk ke ruang kolaborasi. Ya betul, kolaborasi. Oh, kenapa Bu Ismi dapat email untuk masuk ke ruang gimana katanya Mbak Is kemarin Mbak Is? Bu Is? Intinya menjadi kontributor di gabung dia di ruang kolaborasi. Pokoknya sudah menyelesaikan aksi nyata yang tapi lupa saya Bu. Yang dibahas ya. Sama ya, Bu Heni sama Bu Alia berarti sudah dapat email bahwasanya Bu Ismi, Bu Alia, Bu Heni itu sudah dikasih email bahwasanya Anda itu sudah menjadi kontributor untuk masuk di ruang kolaborasi PNL. Ngobrol untuk sekolah kita kelas 4A. Belum sama sekali belum. 4B Belum Bu. 4C belum. Masih 2. Yang masih nunggu validasi 1. Berarti 3 ya. 4D Alhamdulillah belum Bu. 5A 2. Yang sudah upload 2 itu mau ketiga. 5B apa terus 2 ya. 5C belum Bu. 5D Walia ya. Walia berapa yang tahu? Walia Bu Yustin berapa Walia? Banyak Walia. Ini ada, ini kalau 5 ada insya Allah. 6A belum semuanya sih ya. Sing kompak 6A B C D ya. Insya Allah setelah ini ya Bu. Guru PJOK Bu Rina ya. Sudah berapa Bu Rina? 1 mau 2. Itu mungkin Bapak Ibu untuk aksi nyata ya Bapak Ibu. Saya di upload jadi ada beberapa PowerPoint, PPT atau apa, berbagi praktek baik apa gitu ya Bapak Ibu.
Sekali lagi Bapak Ibu, selain masalah pembelajaran, minta tolong untuk karakter anak-anak kita, juga minta tolong setiap hari panjenengan jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat sebelum pelajaran dimulai, dan setiap kali anak-anak istirahat ataupun di dalam kelas selalu tetap dalam pengawasan panjenengan. Saya serahkan panjenengan selaku guru kelas sekaligus guru piket dari masing-masing siswanya, ya. Jangan sampai terjadi istilahnya ada pembulian di sekolah kita sehingga tidak meresahkan anak-anak juga, wali murid termasuk gurunya juga, ya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan PMO ini saya kira sudah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta ada perwakilan dari guru untuk melakukan refleksi apa yang sudah didapat dari PMO ini. Silakan kepada Bu Yustin, ayo Bu Yustin melakukan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan siang hari ini yang saya refleksikan, yang pertama yaitu terkait modul project dan juga modul berdiferensiasi. Ada sebagian di kelas 2 masih tahap perkenalan. Terus untuk berdiferensiasi semua sudah kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan. Kelas 6 yang masih belum untuk modulnya, ya. Untuk kegiatan platform Merdeka, ya, sebagian guru sudah mendapatkan sertifikat. Untuk yang lain masih ada yang menunggu validasi serta ada yang masih belum mengerjakan sama sekali. Demikian untuk refleksi hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yus. Untuk Bu Yus, alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan yang penting Bapak Ibu kita sehat sehingga bisa beraktivitas, bisa menyempatkan untuk melakukan aksi nyata, karena bagaimanapun aksi nyata itu menjadi tuntutan bagi kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan PMO di bulan Oktober 2023 dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.